Takut beli OLED karena khawatir burn-in? Tonton video ini. Halo, saya Jun. Banyak orang masih takut beli monitor OLED karena yang pertama harganya mahal dan yang kedua dibilang rawan burn-in. Jadi kalau sampai rusak dan harganya mahal, waduh sayang banget ya kan? Burn-in adalah kondisi di mana ada gambar tertentu yang muncul permanen di layar nggak bisa hilang, jadi semacam nempel gitulah ya. Dan hal ini memang benar adanya bahwa OLED ini rawan burn-in. Saya sendiri udah jadi korban. Untungnya bukan monitor PC tapi OLED di HP dan ini adalah HP jadul saat OLED dulu pertama kali muncul, bre. Jadi home screen-nya itu nempel permanen di layar. Masih bisa dipakai buat browsing, buat nonton video masih bisa, tapi ya itu tadi ada tipis kita ngelihat home screen di situ nggak hilang-hilang, coy. Sedangkan untuk monitor PC yang ada di samping saya ini, Asus ROG Swift OLED PG34WCDM udah setahun lebih dipakai, walaupun nggak terlalu berat pemakaiannya, belum ada tanda-tanda burn-in. Emang gimana sih burn-in bisa terjadi dan gimana cara pencegahannya? Oh, dari OLED adalah organik. Dan bahan organik memang akan terdegradasi secara natural. Beda dengan material buatan macam plastik yang dibilang nggak bisa terurai atau logam yang juga butuh kondisi tertentu untuk bisa korosi. Material organik nggak usah diapa-apain pasti akan membusuk. Dan dalam hal OLED ya berarti akan rusak. Kerusakan organik material dalam OLED ini muncul sebagai burn-in. Dia sudah nggak sanggup lagi berubah warna dengan baik dan akhirnya statis, hanya bisa nampilin warna itu aja. Teknologi monitor OLED terbaru udah ngasih banyak fitur untuk mencegah burn-in. Tapi ya itu tadi tujuannya adalah untuk mencegah. Gak ada jaminan 100% akan berhasil karena semuanya akan kembali ke bagaimana cara kita pakainya. Udah bener atau belum? Salah satu faktor utama penyebab burn-in adalah karena monitornya terlalu lama menampilkan gambar statis. Gak ganti-ganti. Dan ini adalah yang harus kita hindari. Cuma gimana cara menghindarinya? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa semua mekanisme pencegahan burn-in di monitor sudah aktif. Pixel shifting atau pixel move, pixel cleaning, screen saver, logo brightness adjustment, pastikan semuanya aktif. Semua fitur ini tadi cara kerjanya adalah mencegah pixel terlalu lama menampilkan warna yang sama. In case kita lupa dan masih menampilkan layar statis terlalu lama, maka monitornya akan secara otomatis menggeser pixel, mengatur brightness, dan sejenisnya. Tapi tentu saja cara ini nggak akan bisa efektif kalau kita selalu lupa, bre. Jadi gambarnya dipasang itu terus, ya mau otomatis maintenance kayak apapun, kalau kita makainya seperti itu bakal cepet rusak juga monitornya. Sedangkan hal-hal macam menampilkan gambar statis itu sangat susah untuk dihindari. Ini bukan bicara nampilin wallpaper kayak gini ya. Untuk kerja aja misalkan, ngetik tiap hari akan ada banyak UI statis di layar. Buka program Word yang gerak cuma halaman yang kita ketik, sisanya semuanya statis. Video editing juga sama, yang aktif berubah hanya timeline dan jendela preview. Sisanya garis-garis layout, taskbar, dan semua elemen yang saya nggak tahu namanya, statis nggak akan bergerak kemana-mana. Fitur OLED Care tadi, salah satunya adalah mengatur brightness. Dia lihat gambarnya kok statis dan kayaknya terlalu terang. Akhirnya dikurangin brightnessnya biar nggak cepet rusak. Atau digeser pixelnya biar tadi dia warnanya bisa berubah. Yang jadi masalah adalah walaupun digeser 10 pixel, kalau warnanya masih sama karena softwarenya warnanya hijau, ya udah digeser pun warnanya tetap hijau juga. Jadi akhirnya nggak bisa kita hanya mengandalkan fitur maintenance otomatis. Kita juga harus aktif memperhatikan apakah makainya udah bener atau belum. Kemudian monitor OLED banyak dijual dengan menulis bahwa mereka pakai heatsink yang canggih. Macam ROG Swift OLED PG34WCDM ini tertulis pakai Advanced Custom Heatsink. Harga monitornya mahal. Jadi kalau kita lihat monitor OLED yang harganya murah, pasti ada yang dipangkas. Dan salah satu fitur yang bisa dipangkas tanpa terlalu kelihatan adalah heatsinknya, bre. Kenapa harus pakai heatsink yang canggih? Karena ternyata burn-in ini salah satu faktor penyebabnya adalah temperatur yang panas. Penyebab monitor panas ada dua. Yang pertama adalah ambient temperatur, suhu ruangan. Dan yang kedua adalah temperatur barangnya karena dipakai. Berarti cara kedua yang bisa kita lakukan untuk mencegah burn-in atau memperlambat burn-in adalah memastikan bahwa monitornya nggak kepanasan. Sangat disarankan pakai monitor OLED di ruangan ber-AC. Atau kalau misalkan nggak bisa,
ya pastikan aja sirkulasi udaranya aman dan monitornya jangan terlalu mepet ke tembok biar bagian belakangnya bisa cepet adem. Kemudian cara ketiga yang bisa kita lakukan ini nggak enak banget karena ini adalah pantangan saat menggunakan OLED dan pantangannya ada banyak banget. Untuk mencegah tampilan gambar statis, mau nggak mau kita harus menghindari penggunaan yang menampilkan hal statis. Segala macam bentuk pekerjaan, baik yang ringan seperti ngetik, bahkan sampai video editing, bikin animasi, desain 3D dan sejenisnya akan punya banyak elemen statis di dalamnya. Jadi kalau kerjaan kamu adalah macam itu tadi dan monitornya harus nyala sehari sampai 8 jam atau 10 jam menggunakan software yang sama, saran saya jangan pakai monitor OLED. Kalau kerjaannya kantoran ringan cuma ngetik, ya ngapain juga pakai OLED gitu kan. Tapi kalau kerjaannya adalah grafis yang memang butuh warna yang bagus gitu ya kalau bisa sih kerjanya di IPS aja pakai 2 monitor, entar OLED-nya hanya untuk preview apakah ditampilkan di OLED masih bagus atau enggak. Jadi gunakanlah monitor OLED, fokus utamanya untuk hiburan, terutama nonton film dan ngegame karena gambarnya kemungkinan besar aktif bergerak terus. Dan sebenarnya monitor sama TV OLED itu memang didesain untuk bisa menampilkan gambar yang cerah banget. Jadi kalau dipakai buat nonton film atau main game, kita bisa lihat dengan sangat puas, bre. Nah, kembali soal panas. Sebenarnya monitor ini panasnya kalau diapain sih? Kalau CPU sama GPU jelas dipakai ngerender itu bakal panas banget gitu ya. Tapi kalau monitor dipakai buat apa? Berat ringannya kerja monitor ada di brightness-nya. Salah satu yang dijual oleh monitor OLED adalah HDR yang cerah banget. Brightness-nya bisa mencapai 1000 nits. Bahkan untuk tandem OLED yang baru bisa sampai lebih dari 1500. Jadi di sini semakin tinggi brightness akan semakin panas monitornya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi hal itu. Walaupun monitornya dijual dengan brightness yang tinggi banget, kalau pengen awet ya pakainya diirit-irit. Brightness-nya nggak usah tinggi-tinggi, nggak terlalu heboh warnanya, iya udah nggak apa-apa, mungkin sesekali nggak apa-apa. Masa beli barang mahal-mahal nggak boleh dinikmati sampai maksimal gitu kan? Boleh silahkan, tapi jangan keseringan. Kemudian cara keempat, jangan cabut listriknya, atau silahkan cabut tapi jangan langsung setelah dimatikan. Soalnya banyak orang punya kebiasaan habis matiin PC langsung cabut listriknya. Nah, hal ini bisa punya dampak negatif terhadap monitor OLED. Beberapa fitur OLED Care macam pixel cleaning ada yang bekerja setelah monitor dimatikan atau saat dia standby. Hal ini diperlukan karena pixel cleaning tadi butuh pixelnya mati, tidak ada interaksi user dan temperatur layarnya udah stabil, tapi masih harus ada listriknya. Tinggal gimana mekanisme jalannya, apakah setelah mati langsung jalan atau nunggu 5 menit, nunggu 10 menit, dan kalau udah jalan berapa lama proses pixel cleaningnya, ini yang kita nggak tahu karena semuanya nggak kelihatan. Yang pasti kita tahu adalah dia akan jalan setelah dimatikan tapi masih butuh listrik. Jadi kalau memang kamu punya kebiasaan untuk nyabut listrik, ya udah cabutnya mungkin setelah 1 jam habis dimatiin aja kali ya biar aman. Dan setelah semua hal yang kita lakukan tadi, sekali lagi tidak ada jaminan 100% bahwa monitornya akan terbebas sepenuhnya dari burn-in. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mencegah atau mungkin lebih tepatnya menunda. Jangan sampai terlalu cepat rusak, soalnya harganya mahal, bre.